Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Eka Saniati Channel. Channel yang membahas tentang cerita-cerita misteri, urban legend, dan cerita horor dalam bentuk animasi atau cerita bergambar. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis yang dialami sebuah keluarga saat melewati jalur alas roban yang terkenal angker dan sering terjadi kejadian gaib atau janggal di tempat menyeramkan tersebut. Cerita ini sempat viral sekitaran tahun 2001 sampai 2005, di mana ada satu keluarga yang hendak mudik ke Jakarta dan harus melewati jalur alas roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga ini sengaja berangkat sore hari menjelang malam. Tidak ada firasat atau kejadian aneh apapun saat memulai perjalanan. Sekitar pukul 9 malam, mobil mulai masuk ke jalur alas roban. Jalanan berliku dan suasana mencekam mulai dirasakan keluarga tersebut. Sang bapak pun semakin hati-hati melajukan mobilnya karena suasana jalan yang gelap, berkelok dan terus menanjak. Dengan sisi kanan dan kirinya adalah jurang yang sangat dalam. Perasaan ganjil pun mulai terasa. Pasalnya, dari mulai memasuki jalur, mereka sama sekali tidak bertemu dengan kendaraan lain yang melintas. Hanya mobil mereka sendiri yang ada di jalur itu. Padahal seharusnya jalur itu adalah jalur ramai yang menuju kota Tegal. Di tengah kebingungan, tiba-tiba mobil menabrak sesuatu dengan kencang. Sang bapak dan kakak langsung turun mengecek keadaan. Khawatir mereka sudah menabrak sesuatu yang sangat besar. Namun anehnya, tak ada apapun yang tertabrak mobil. Mereka sampai berputar dan mengecek semua bodi mobil. Jangankan sesuatu yang ditabrak, bahkan sekedar bekas lecet menabrak sesuatu pun tidak ada sama sekali di mobil mereka. Mereka pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Memasuki tengah malam, gerimis mulai turun. Kondisi gerimis dan gelap membuat si bapak semakin hati-hati saat berkendara. Si bapak pun akhirnya selalu membunyikan klakson setiap melewati tikungan tajam, khawatir akan menabrak sesuatu seperti sebelumnya. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu rumah. Keluarga itu pun bersyukur. Mereka berpikir mereka sudah sampai di area perkampungan. Namun ternyata cahaya itu hanya berasal dari sebuah warung pecel lele kecil di pinggir jalan. Warung itu ada di belokan tepat di bawah pohon besar. Mereka pun memutuskan makan dan beristirahat sejenak di warung tersebut. Saat berjalan, sang kakak tidak sengaja tersandung pasak penanda jalan yang bertuliskan kilometer 15. Jam segini masih buka aja pak, sendirian aja jaganya. Sang kakak iseng bertanya saat memesan makanan dan minuman. Iya mas, tadi udah mau tutup. Si masnya datang. Gak sendiri kok mas, sama istri jaganya. Itu istri saya, jawab si pedagang sambil menunjuk istrinya. Sang kakak dan bapak langsung saling pandang. Pasalnya, istri pedagang tersebut berdiri di dekat pintu dan mereka sama sekali tidak melihat ada orang di pintu saat masuk tadi. Tak ada yang aneh saat makan. Mereka pun kembali ke mobil untuk melakukan perjalanan. Namun, seperti sebelumnya, sang kakak kembali tersandung pasak penanda kilometer 15. Akhirnya mereka sampai di Jakarta dengan selamat. Tak ada yang aneh dengan perjalanan mereka dari warung makan tersebut sampai Jakarta. Keanehan justru terjadi saat mereka pulang kembali ke rumahnya, melewati jalur yang sama. Kali ini, mereka memilih berangkat pagi hari. Sekitar pukul 1 siang, mobil mereka kembali memasuki jalur alas roban. Mereka langsung teringat makanan lezat yang mereka makan di warung pecel lele sebelumnya dan memutuskan untuk makan kembali di warung tersebut. Karena warung itu buka sore hari menjelang malam, sang bapak pun menurunkan laju mobilnya dan mengemudi dengan santai, sembari menikmati sejuk dan indahnya pepohonan di sisi-sisi jalan. Mendadak, si adik mengatakan ingin buang air kecil. Sang bapak pun langsung menepikan mobil. Karena kondisi di dalam hutan, bapak menyuruh sang adik buang air kecil mepet dengan mobil. Sambil menunggu adik selesai buang air kecil, sang kakak tak sengaja melihat pasak penanda kilometer 15. Dia benar-benar kaget. Karena itu adalah pasak yang sama yang membuatnya tersandung 2 kali. Ternyata
Posisi pasak itu tepat di pinggir jurang, begitu pula pohon besar di samping warung tempat mereka makan. Sedangkan dia ingat betul, warung tempat mereka makan berada sekitar 3 meter di belakang pasak. Dia pun langsung memanggil kedua orang tuanya dan memberitahukan hal tersebut. Keluarga itu merasa aneh, karena setelah diamati, tempat itu adalah tempat yang sama saat mereka makan di warung pecel lele sebelumnya. Keberadaan pasak dan pohon pun masih sama. Yang berbeda hanya warung yang menghilang dan digantikan dengan jurang dalam yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat mereka sadar bahwa ternyata malam itu mereka makan di pinggir jalan dan duduk melayang di atas jurang. Seketika bulu kuduk langsung merinding. Kenyataan mereka makan di warung gaib benar-benar tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan yang semakin membuat admin merinding adalah pertanyaan yang tiba-tiba muncul di otak. Makanan apa yang sebenarnya mereka makan? Bener ayam atau... Nah, itulah sedikit kisah tentang warung gaib Alas Roban yang sempat viral. Masih banyak lagi cerita menyeramkan seputar Alas Roban yang mungkin akan admin ceritakan di cerita selanjutnya. Seperti kisah pengeman darat tanpa kepala, lumbung pembuangan mayat, bus hantu, sampai kisah kuntilanak yang selalu meminta tumbal. Cukup sekian cerita mistis kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya.